Hai, kembali lagi di Kaktus Irian Channel. Ya, sudah lama sekali kita nggak update apapun di channel ini. Ya, karena beberapa masalah, ya admin baru bisa update. Ya, semoga bisa update terus. Untuk video kali ini, gue bakalan lanjut bahas cerita tentang Mobuseka, ya di volume 9. Dan ini adalah part ketiga dari volume 9 video ke sebelumnya. Ya, nggak usah lama aja, kita mulai bahas aja alur ceritanya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di saat larut malam. Di dalam akademi, saat ini Mercy sedang menemui Lutwat di sebuah ruangan yang berdebu. Atas perintah dari organisasi hutan wanita, Mercy telah ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang akademi. Menemui Lutward, Mercy mulai mengomel tentang dia yang tidak menyukai tentang tugasnya, di mana dia harus menculik beberapa gadis di akademi. Namun, Lutward mengingatkan bahwa mereka tidak boleh gagal dalam misi, mengingat mereka sudah mendapatkan dukungan dari kerajaan Rasel. Kemudian cerita berpindah ketika Leon sudah kembali ke akademi, dan Leon kemudian langsung dikagetkan ketika Marie memberikan laporan yang berisikan bahwa Pangeran Jack ternyata malah dekat dengan Aaron yang sudah menjadi wanita. Ya, mendapati situasi ini, Leon, Marie, dan Claire mulai saling menyalahkan satu sama lain. Akan tetapi, Luxion kemudian menyarankan mengapa mereka tidak membuat Jack dan Mia menjadi lebih dekat saja. Yang lalu, hal itu dijawab oleh Leon, dia tidak ingin melakukan hal itu. Mengingat hal yang terjadi di Republik Elzer menjadi melenceng karena ulah mereka. Selain itu, Leon juga harus mengurus peristiwa pembunuhan berantai yang terjadi akhir-akhir ini juga. Kemudian cerita berpindah lagi ketika Leon pergi ke pesta teh Finlay. Dan sebagai pencinta teh, Leon memberikan kritikan pedas atas teh yang diracik oleh adiknya itu. Tetapi tidak disangka oleh Leon, ternyata ada Oscar di dalam pesta teh Finlay. Ya, melihat Oscar, Leon pun bertanya-tanya mengapa Oscar yang selalu pergi dengan Pangeran Jack bisa berada di sini. Dan apakah hal ini mungkin Oscar sedang berkencan dengan Finlay? Yang lalu, hal itu dijawab oleh Oscar bahwa Pangeran Jack saat ini sedang ingin berduaan dengan Aare. Aare itu nama ceweknya dari Aaron. Ya, nama alternya lah. Dan Oscar juga menyebutkan hubungannya dengan Finlay masih hanya sekedar teman saja. Dalam situasi ini, Leon mencoba untuk menanyai Oscar beberapa hal tentang ketertarikan Oscar terhadap wanita yang ada di kelasnya. Namun Leon kemudian menjadi terkejut ketika mengetahui ternyata Oscar ini malah tertarik kepada Finlay. Dan hal ini bisa memperparah dari alur game Otome yang ketiga. Kemudian cerita berpindah lagi saat malam hari sudah terjadi. Saat ini, Fred yang merupakan dokter istana kerajaan sedang bertemu dengan Mercy di sebuah gang belakang yang sepi. Dalam pertemuan ini, Fred memberikan sebuah botol racun kepada Mercy. Dan sambil tersenyum, Mercy pun mengatakan bahwa Fred telah memenuhi persyaratan. Dan ketika sudah waktunya tiba, dia akan memberitahu Fred tentang sesuatu yang istimewa. Kemudian cerita berpindah lagi ketika Mercy sudah bertemu Raja Roland di kedainya lagi. Seperti biasa, mereka berdua minum-minum bersama. Tetapi setelah Roland pergi dari kedai, Mercy pun pergi ke sebuah ruangan bawah tanah. Yang ternyata tempat itu adalah tempat rahasia organisasi hutan wanita. Dan di sana juga sudah ada Gabino yang menyambut kedatangan Mercy. Dan Gabino juga memuji Mercy atas kerja kerasnya. Melihat Mercy mendapatkan pujian, Zola yang juga ada di sana mengatakan bahwa dia juga sudah bekerja keras. Namun, perhatian semua anggota hutan wanita kemudian teralihkan ke arah sebuah pintu tebal, di mana di sana sudah ada suara-suara pria terluka yang berhasil ditangkap oleh mereka. Dan lalu beberapa waktu akhirnya telah berlalu. Dan saat ini Gabino dan seorang anak buahnya telah pergi ke tempat persembunyian lain. Namun saat berjalan, anak buah Gabino bertanya mengapa mereka tidak membuat racunnya sendiri.
dan malah meminta Mercy untuk mencarikan racun. Yang lalu hal itu dijawab oleh Gabino bahwa sebenarnya asal racun itu tidak masalah selama mereka bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, karena mereka bisa menjadikan kerajaan Halford menjadi boneka mereka. Kemudian di pagi harinya di istana kerajaan, Mylène dan Roland sedang makan bersama seperti biasanya. Ya, karena pernikahan politik di antara mereka, jarak di antara mereka terlihat cukup dengan jelas. Namun meskipun begitu, Mylène masih mengingatkan Roland untuk tidak keluar dan minum berlebihan. Sebagai orang yang mengurus masalah yang ditinggalkan oleh Roland, Mylène tentu saja merasa kesal dengan tingkah Roland. Tetapi tidak seperti biasanya, Roland entah mengapa nampak terlihat pucat. Hingga akhirnya Roland pun terjatuh dari kursinya. Melihat ini, Mylène pun langsung berteriak untuk memanggilkan dokter istana yaitu Fred. Sementara meskipun kondisinya sangat buruk, Roland masih memikirkan cara supaya dia tidak dicemooh Leon atas kondisinya ini. Sempat-sempat aja raja ini. Kemudian cerita berpindah lagi di dalam akademi. Ya, karena ada persiapan untuk pesta teh, banyak siswa yang saat ini tengah sibuk. Namun di sisi lain, Leon dan Olivia ternyata sedang berada di perpustakaan. Dari sudut pandang Olivia, Leon saat ini ke perpustakaan hanya untuk menemaninya. Padahal dari sudut pandang Leon, dia saat ini tengah mencari buku tentang hubungan kekaisaran Veldonova dengan kerajaan Russell. Jika kekaisaran adalah sekutu kerajaan Russell yang merupakan musuh Mylène, maka itu berarti kekaisaran juga musuh Leon. Jadi karena itulah Leon perlu mencari informasi tentang mereka. Melihat tingkah Leon yang tidak seperti biasanya, Olivia pun nampak menjadi khawatir. Terlebih, Olivia juga sudah mendengar tentang rumor Leon yang sering pergi keluar pada malam hari. Ya, Olivia tidak khawatir tentang masalah jika seandainya ada wanita yang mencoba mendekati Leon. Namun Olivia lebih khawatir jika Leon terlibat dengan sesuatu yang berbahaya. Jadi karena itulah Olivia menyuruh Leon untuk menceritakan tentang apa yang sedang dia lakukan. Namun Leon hanya menjawab bahwa dia hanya ingin mengungkapkan tentang pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini. Dan Leon juga meminta Olivia untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Dan Leon juga mengatakan bahwa dia akan menceritakan semuanya setelah masalah ini selesai. Mendengar jawaban dari Leon, Olivia masih nampak tidak puas. Karena saat ini, Olivia dan Angelica terlihat seperti tidak bisa diandalkan oleh Leon. Padahal mereka berdua sudah berusaha cukup keras. Sebenarnya, Leon sudah tahu bahwa Olivia dan Angelica sudah berusaha dengan keras. Bahkan dalam hal sihir, Olivia sudah melebihi keterampilan Leon. Namun meskipun begitu, Leon masih tidak ingin membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Ya, meskipun memahami Leon, Olivia masih nampak terlihat sedikit marah. Tetapi Olivia masih mengatakan bahwa dia dan Angelica tidak akan pernah meninggalkan Leon. Kemudian di saat malam hari, Noel dan Olivia tengah mengunjungi kamar Angelica. Ya, alasannya tentu saja adalah karena mereka ingin membahas Leon, yang ternyata Leon sudah menyelinap lagi di belakang mereka. Ya, tidak hanya mereka bertiga, para guru sebenarnya juga sudah mengetahui tentang Leon yang sering pergi ke akademi pada malam hari. Tetapi karena pengaruh Leon di kerajaan, tidak ada yang berani untuk memperingati Leon. Ya, menurut pengakuan dari Marie, Leon keluar bukan untuk bermain dengan wanita lain. Tetapi meskipun begitu, mengetahui Leon yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di ibu kota membuat mereka bertiga menjadi khawatir. Memikirkan hal ini bersama, Angelica kemudian mulai meletakkan beberapa dokumen di atas meja, di mana dokumen itu berisikan daftar bangsawan muda yang telah diserang akhir-akhir ini. Ya, setelah peperangan sebelumnya, banyak bangsawan yang telah melarikan diri dan dicopot dari jabatannya. Jadi karena itulah, kerajaan mengangkat bangsawan muda yang berbakat untuk menepati posisi yang kurang. Memikirkan ini, Noel kemudian berpikir mungkin penyerangan ini dilakukan oleh orang-orang yang kehilangan posisinya.
Memikirkan ini, Noel, Angelica, dan Olivia mulai mengkhawatirkan Leon lagi. Terlebih, Maria akhir-akhir ini juga nampak terlihat gelisah. Dan juga seperti ada orang yang tengah mengawasi mereka berdua juga. Kemudian cerita berpindah di halaman akademi. Yah, ternyata saat ini Marie sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Putri Erika. Sebagai putri, Erika tentu saja memiliki banyak pengawal. Jadi karena itulah Marie dan Erika sepakat untuk bertemu di malam hari. Ya tentu saja hal itu mereka lakukan supaya bisa berbicara berdua saja. Tetapi di saat mereka sudah bertemu, Marie langsung dikagetkan oleh pertanyaan Erika yang tanpa diduga langsung bertanya ke Marie apakah Marie adalah orang yang berinkarnasi seperti dirinya. Dan Erika selama ini ternyata sudah menduga bahwa Marie dan Leon adalah orang yang berinkarnasi, mengingat mereka berdua selalu terlibat dalam perubahan alur game. Ya, karena sudah saling mengetahui rahasia satu sama lain, Marie dan Putri Erika pun akhirnya mulai pembicaraan mereka, di mana Marie juga mengatakan bahwa di dunia sebelumnya Leon adalah kakaknya. Ya, meskipun Leon berakhir mati konyol akibat ulah Marie yang menyuruhnya untuk bermain game. Mendengar cerita ini, Erika pun seperti menyadari sesuatu. Tetapi di saat Erika ingin bertanya ke Marie, tiba-tiba ada suara murid yang terjatuh. Dan setelah Marie dan Erika menghampirinya, orang itu ternyata adalah Mia. Melihat Mia yang terluka, Marie pun langsung menggunakan sihir penyembuhnya. Tetapi Marie kemudian menyadari bahwa Mia ternyata menderita penyakit kronis. Ya, di dalam game, Mia seharusnya adalah seorang karakter yang energik. Dan setelah bertanya ke Mia, Mia mengatakan bahwa dia sudah sakit sejak 1 tahun yang lalu. Bahkan karena penyakitnya ini, dia sampai sulit untuk berjalan. Dan sejak saat itulah, sebagai kesatria penjaganya, Finn pun mulai menyediakan obat-obatan untuknya. Melihat bagaimana cara Mia bercerita tentang Finn, Marie kemudian merasa bahwa Mia nampaknya telah jatuh cinta kepada Finn. Kemudian cerita berpindah lagi ke tempat di mana Leon saat ini berada, di mana Leon dan Luxion saat ini tengah pergi ke tempat pembunuhan bangsawan yang baru saja terjadi. Tetapi berbeda dari sebelumnya, kali ini ada seorang pria yang cukup mencurigakan, di mana dia bergerak dengan cukup gila menuju ke arah Leon. Menurut Luxion, orang itu sudah terkontaminasi dengan armor sihir, karena di tubuhnya ada beberapa mata yang muncul dan 3 tentakel yang keluar dari perutnya. Awalnya, Leon mencoba untuk mencari informasi dari orang itu. Tetapi menurut Luxion, orang itu tidak akan memberikan informasi apapun, karena sudah tidak mungkin bagi orang biasa untuk bisa tetap sadar setelah terkontaminasi oleh armor sihir. Jadi karena itulah mereka saat ini harus mencari dalang di balik semua ini. Memikirkan kondisi ini, Leon pun langsung menembak jatuh orang itu. Perlahan, tentakel pada tubuh orang itu mulai mencair dan kemudian menghilang. Ya, meskipun tidak mendapatkan informasi yang jelas, namun Luxion dan Leon menyadari bahwa saat ini ada seseorang di tengah kegelapan. Dan setelah melihatnya secara jelas, orang itu ternyata adalah Finn yang merupakan kesatria Mia. Melihat Finn, Leon pun langsung menodongkan pistolnya dan menanyakan tentang mengapa Finn di sini. Namun di saat Leon mencoba mencari informasi dari Finn, Luxion langsung memasang sebuah perisai tepat di depan Leon, yang ternyata ada beberapa serangan listrik yang berasal dari bola hitam di belakang Finn. Ya, meskipun berbentuk bulat seperti Luxion, namun bola hitam yang mengambang di sebelah Finn memiliki mata dan berbentuk seperti bulu babi. Dan Luxion yang melihat ini mengatakan ternyata Finn menggunakan peninggalan manusia yang jahat. Dan Luxion meminta izin Leon untuk memusnahkannya menggunakan tubuh utama Luxion. Tidak terima dengan perkataan Luxion, bola hitam itu juga meminta Finn untuk menggunakannya melenyapkan Luxion. Dengan gerakan tangan kanan Finn ke arah Leon, bola hitam itu pun langsung menempel ke tubuh Finn dan kemudian berubah menjadi baju besi dengan sayap kelelawar.
Melihat ini, Leon pun langsung menembakkan pelurunya dari pistolnya. Tetapi karena tidak mempan, Leon dan Luxion pun segera berlari menuju ke tempat mereka menyimpan Arrogance. Sama seperti Luxion yang membenci manusia baru, bola hitam milik Finn nampaknya juga terlihat membenci Luxion. Namun ketika gabungan dia dan Finn menyerang Leon, armor Arrogance yang baru saja muncul langsung memukul mundur Finn. Dan Leon yang memanfaatkan kesempatan ini langsung masuk ke dalam Arrogance. Sementara di sisi lain, tubuh Finn saat ini sudah berubah menjadi armor dengan sayap sepenuhnya. Melihat bentuk penuh Finn dan bola hitamnya yang menyatu, Luxion menyebut bahwa nama armor sihir itu adalah Brave. Nampaknya di masa lalu Luxion memiliki data tentang Brave, yang ternyata Brave di masa lalu telah menimbulkan kerusakan besar di perang dahulu. Selain itu, berbeda dengan armor sihir yang pernah dilawan oleh Leon, armor sihir milik Finn menembakkan serangan sihir listrik dengan cukup akurat. Dan jika Leon menghadapinya secara langsung, hal itu pasti akan menimbulkan kerusakan besar di kota. Jadi karena itulah, Leon kemudian memancing Finn untuk bertarung menjauh dari kota. Sementara itu, di sisi lain, Gabino ternyata sudah mengumpulkan bawahannya untuk memasuki ibu kota kerajaan. Dan mereka sudah siap untuk melakukan serangan. Ya, pada awalnya mereka berniat untuk memancing Leon untuk keluar terlebih dahulu. Akan tetapi, karena Leon sedang bertarung dengan seseorang, Gabino pun memanfaatkan situasi ini dan mulai mengubah rencananya. Sementara itu, di sisi lainnya juga, tepatnya di halaman akademi, Marie melihat adanya pertarungan di langit ibu kota. Sebagai orang yang mengenal Leon, Marie cukup bingung mengapa Leon bertarung di atas ibu kota. Sementara Mia yang berada di sampingnya juga secara tidak sengaja mengatakan mengapa Leon dan Finn saat ini sedang bertarung. Mendengar siapa yang dilawan oleh Leon, Marie tentu saja langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Mia. Karena Marie merasa kali ini Finn akan membuat masalah besar. Akan tetapi, terlepas dari pertarungan Leon, tiba-tiba ada kapal terbang yang muncul tepat di atas akademi. Ya, meskipun kapal-kapal itu membawa bendera bajak laut, namun gerakan mereka sangatlah terlihat rapi. Yang mana hal itu membuat Marie menjadi cukup khawatir. Dan karena hal itulah, Marie lalu membawa Erika dan Mia untuk segera pergi dari tempat mereka. Ya, kapal yang berada di atas akademi tentu saja adalah kapal milik Gabino. Dan dia saat ini sedang memerintahkan anak buahnya untuk segera mencuri Noel atau melenyapkan tunangan Leon. Setelah mendapatkan perintah, anak buah Gabino yang berpakaian seperti bajak laut langsung menerobos ke arah akademi. Dan mereka juga langsung menyerang para siswa yang ada di sana. Hingga akhirnya ada hujan peluru yang tiba-tiba mengarah ke arah mereka. Ya, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Ya, pembahasan selanjutnya tentang Moebius Isekai akan dibahas di video selanjutnya. Atau mungkin kalian kalau punya request untuk bahas pembahasan alur anime lainnya atau alur novel lainnya, ketik saja di kolom komentar ya. Karena ini akhir-akhir ini admin juga kurang update, jadi mungkin kalian punya rekomendasi silahkan up. Dan kalau setelah dibaca atau dilihat admin cukup menarik, mungkin akan dibuat video pembahasannya. Ya, terima kasih bagi kalian yang masih stay di channel ini. Terima kasih supportnya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian. Thank you and see you on other videos.